Jemaat GBI Wali Kukun yang diberkati Tuhan, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali sebelum saudara dan saya istirahat tidur nanti, biar kiranya ada renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi saudara dan saya untuk boleh direnungkan terlebih dan dalam perenungan dan siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya pada hari-hari terakhir kita bisa rasakan bagaimana banyak guncangan-guncangan di sana sini. Ada pandemi virus corona, ada kesusahan dalam kerja, usaha, dagang, ekonomi mengalami guncangan. Ada juga mengenai keamanan, situasi keamanannya tidak menentu, ada guncangan di sana sini. Ini adalah suatu hal yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kita bersyukur punya Alkitab yang luar biasa sekali, sehingga saudara dan saya tidak terkejut menghadapi setiap persoalan dan masalah. Ada renungan yang akan saya bagikan malam hari ini yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Perhatikan baik-baik ayat 27 dan seterusnya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29 ayat yang terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Kita mencatat berbahagialah saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terbungkus dalam tema renungan yaitu kerajaan yang tidak terguncangkan. Adalah indah sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Karena kita sudah menerima suatu janji Allah yang pasti akan digenapi dalam ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur. Jadi saudara dan saya berhak mengucap syukur untuk apapun yang saudara dan saya lakukan. Penting sekali saudara, dari renungan ini kita akan belajar suatu hal yang sangat baik sekali. Bagaimana biar kita ini tetap dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Bagaimana caranya? Yang pertama yang saya dapat dan saya catat sini, dengan memiliki hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam ayat 28 yang tadi sudah saya bacakan, yaitu kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat dan takut. Jadi kita hendaklah hidup yang senantiasa berkenan kepada Allah. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Jangan kita melakukan apa yang Tuhan tidak izinkan. Kita bersyukur untuk itu semua, biar kita seluruh firman Tuhan kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yang saya catat di sini, kita belajar dari setiap masalah yang terjadi. Kita ambil hikmat apa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mengalami suatu tempaan, mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu tekanan. Kita belajar dari semua itu untuk kita bisa siap, mampu dan menyelesaikan setiap persoalan dan masalah itu. Yang ketiga yang terakhir yang saya dapat sini ialah dengan hidup bersandar penuh pada Allah. Karena Yesus yang mengerti sekali apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang nanti terjadi. Kita hidup, kita ini sandarkan kepada Yesus sepenuhnya. Jadi kita belajar menaati semua firman Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Yesus mau. Karena segala sesuatu sedang diguncangkan dan sudah kita mendengar firman Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang boleh hidup di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ada suatu hal yang indah sekali yang perlu dicamkan baik-baik. Dalam hidup penuh guncangan, hendaklah kita tetap hidup dan kuat
sesuai dengan firman Tuhan dan berdiri sepenuhnya di atas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari setiap saudara dan saya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Rendahkan hati setiap kita, mohon pengampunan dari Allah, mohon kasih dari Allah. Maha besar Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, hamba menghampiri tata suci-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, biar kiranya Bapa curahkan belas kasih-Mu pada setiap kami Bapa. Berkati hidup nikah setiap kami, berkati rumah tangga setiap kami, berkati kesehatan setiap kami, berkati pekerjaan setiap kami, berkati iman percaya setiap kami Bapa. Biar kiranya kami boleh melangkah bersama-sama dengan Yesus, berdiri atas kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga Bapa menuntun setiap kami masuk dalam satu kerajaan yang tidak terguncangkan. Kami percaya, kami imanin, kami amini Bapa. Berkati Bapa, berkati. Berkati seluruh sidang jemaat GBI Wali Kugur Bapa, tidak ada yang terlewatkan. Kami percaya, kami satukan hati kita menghampiri tata suci-Mu Bapa, minta belas kasihan-Mu di dalam nama Yesus, biar tangan perkasa-Mu menghalau pandemi virus corona Bapa, khususnya dari bumi yang terkasih Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur senantiasa.